Udah 3 tidur. Ini yang saya sentuh sudah terhipnotis, dan suara kendaraan, suara motor, suara mobil, suara orang-orang lain, anggap itu sebuah musik yang sangat nikmat, dan kamu hanya fokus dengan suara saya. Udah berapa lama pakai obat-obatan? 6 tahun. 6 tahun. Boleh cerita jenisnya apa aja? Tramadol, Triad, W, Eximer. What? Selama pemakaian pernah nggak pakai obat itu dalam jumlah yang banyak? Satu hari pernah sampai 20 butir. 20 butir sekaligus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Niko di Caruban Misteri Channel. Dan kali ini ada hal yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Ada salah satu anak muda yang saat ini mau bertestimoni atau menceritakan pengalaman dirinya tentang dunia pemakaian yang terlarang, yaitu obat-obatan. Dan nanti akan saya rahasiakan atau saya menurunkan statusnya siapa, nama siapa, wajahnya. Jadi cukup mendengarkan testimoninya ya. Oke, ini saya manggil abang aja lah ya, biar gampang. Bang, udah berapa lama pakai obat-obatan? 6 tahun. 6 tahun. Boleh cerita jenisnya apa aja? Tramadol, Triad, W, Eximer. What? Selama pemakaian pernah nggak pakai obat itu dalam jumlah yang banyak? Satu hari pernah sampai 20 butir. 20 butir sekaligus? Bertahap, baru pagi sampai malam. Tapi satu hari 20 butir itu. Waduh, ngeri ya. Efeknya apa sih yang dirasain? Ya, lain nyantai, nggak ada rasa pikiran, hilang lah gitu. Jadi bawahnya happy aja gitu ya? Happy fun. Terus kalau tenaga misalkan gimana kalau pakai kerja? Kalau pakai kerja sih enak, tapi kerasa kalau efeknya udah nggak kerasa, baru badan sakit semua. Oh gitu. Jadi yang dibutuhkan waktu itu mengkonsumsi obat-obatan seperti itu hanya untuk bekerja. Kalau selesai kerja itu udah mulai sakit semua badan. Oke. Karena tadi alasannya untuk bekerja. Apakah di saat bekerja bisa fokus? Enggak sih, kalau dibilang fokus enggak. Jadi kayak orang gila aja lah gitu ibaratnya. Jalan-jalan. Jadi pas saya kerja aja tuh, saya kan bagian nanihan utang. Jadi banyak yang enggak ketagih utangnya gitu. Oh sorry. Karena waktu itu abang ini bekerja di sebuah perusahaan korporasi semacamnya ya. Mau yang apa, utang harian gitu, ada konsumen gitu ya. Waduh, jadi di saat sedang bekerja dalam kondisi terpengaruh obat-obatan seperti itu. Nah ini luar biasa, dan dia usianya baru berapa? 24. Di sini masalah yang terjadi di mana generasi anak muda yang rusak hanya karena faktor pemakaian obat-obatan ya. Dan ini tidak boleh lagi terjadi dan harus stop lah. Kan mau jadi apa ya? Tapi kebetulan si abang ini mau menemui saya, dan saya juga menemui abang ini karena dia sudah merasa ini udah nggak baik untuk dirinya, dan ini nggak akan baik untuk masa depannya. Makanya dengan metode hipnosis dan hipnoterapi ini mau kita terapkan untuk atau menghentikan pola-pola kebiasaan seperti abang ini mengkonsumsi jenis obat-obatan terlarang tadi. Dan saya mau tanya sekali lagi, masih pakai nggak hari-hari yang sekarang ini? Lagi dikurangi. Coba untuk berhenti. Yang biasanya satu hari berapa? Satu hari bisa sampai 10, sekarang udah 1 butir dibagi 2. Oh, jadi sebelumnya udah sekali pakai 10 butir ya? Iya, 10 butir dari pagi sampai malam. Itu jaraknya biasanya berapa jam? Kalau saya itu biasanya 2 jam tuh satu gitu. Iya. Sekali pakai 2. Triad, Tramadol itu jadi 1. Wow. Ini dapatnya di mana sih?
belinya tuh di mana? Lama lingkungan saya itu banyak yang jualan kayak gitu. Oh, banyakin. Jadi sorry, ini kawasan perkampungan, perkotaan atau Masuknya ke perkotaan sih. perkotaan ya? Iya. Nah, ini mirisnya ya, terutama di Pulau Jawa nih. Jadi sudah merambah ke kampung-kampung lah. Dan korbannya, ya saya katakan korban, karena dia juga orang-orang yang terpengaruh ya, yang terbawa-bawa, akhirnya anak-anak muda ya jadinya pecandu. Nah, sekarang kan kita lagi kacau nih, orang udah pada judi slot aja, dia belum beres-beres ya. Ini orang udah goblok banget, makin goblok gara-gara judi slot ya. Orang nggak akan pernah menang gara-gara judi slot. Nah, sekarang kasusnya nggak pernah berhenti ya, ini kasus-kasus pemakaian narkoba yang sudah merambah ke perkampungan. Ini generasi muda udah banyak yang rusak ya. Apalagi sudah banyaknya warung-warung ciu nih, ya kurang ajar ini. Minum-minuman seperti itu yang akhirnya generasi muda lagi di kampung-kampung terkontaminasi lagi, jadi diracuni lagi dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini satu contoh, si abang ini mau memberikan sebuah informasi yang mudah-mudahan menjadi sebuah manfaat untuk generasi muda lainnya agar tidak meniru atau mencoba. Nah, satu hal, waktu awal-awal make obat tuh gara-gara siapa sih diajak atau suruh nyoba tuh gimana sih? Jujur, saya itu diajak sama saudara saya sendiri. 1 bulan itu full saya dikasih, nggak pernah bayar. Oh, dikasih? Disuplai dong kalau gitu. Ya. Terus lama kelamaan saya jadi candu, jadi ya saya beli sendiri. Saya minta pun nggak pernah dikasih. Waduh. Jadi saudara sendiri meracuni saudara sendiri. Nah, ini dari lingkungan keluarga sendiri loh. Akhirnya menjadi masalah untuk si abang ini. Akhirnya ya kayak gini. Alhamdulillah si abang ini menemui saya dan saya bisa menemui dia dalam kondisi yang belum parah. Kalau masih bisa diajak komunikasi seperti ini, otaknya masih baik dan masih bisa diselamatkan. Kecuali pemakai obat-obatan yang udah parah, otaknya itu udah pasti bebel ya, warnanya udah hitam, susah sembuhnya. Nanti mau jadi apa? Bakal jadi ODGJ. Kalau udah jadi ODGJ gara-gara obat, masih mending mati aja, nggak ada manfaat di hidup di dunia ini. Nah, sekarang abang ini masih punya harapan dan masih punya kesempatan untuk bisa berkarya dan untuk bisa lebih jadi sukses lagi. Oke, dan niat mau sembuh kan? Ya. Sembuh banget. Oke, sekarang saya mau bantu kamu dan jangan khawatir, nanti kamu saya rasakan ininya apa, privasinya apa segala macem. Oke, kakinya lurusin aja, lurusin aja. Saya akan bantu abang ini untuk nggak apa-apa tidak, untuk abang ini biar jadi ya sehat lagi, kembali normal lagi, dan dia harus bisa jadi gimana. Nah, oke, yang saya sentuh saat ini, tarik napas pelan dari hidung. Oke, buang napas dari mulut pelan. Oke, bagus. Tarik napas dari hidung pelan. Nah, tidur. 1, 2, 3 tidur. Tidur. 1, 2, 3 tidur. Ini yang saya sentuh sudah terhipnotis, dan suara kendaraan, suara motor, suara mobil, suara orang-orang lain, anggap itu sebuah musik yang sangat nikmat banget dan indah banget, sehingga membuat kamu semakin nyantai lagi, tertidur lebih nyenyak lagi, lebih nyantai lagi. Dan kamu hanya fokus dengan suara saya, dan suara-suara selain saya itu musik yang indah banget bagi kamu, santai banget. Anggaplah itu musik yang sangat indah, dan kamu hanya kuat menanamkan kuat suara saya, dan kamu akan mengikuti apa yang saya arahkan pada kamu, dan kamu akan mengikuti apapun yang saya perintahkan pada kamu dengan semaksimal mungkin, betul-betul tertanam kuat dalam diri kamu mulai saat ini dan seterusnya. Oke, yang saya sentuh saat ini, dan apapun bentuknya, jenis obat-obatan, mau trihack, mau tramadol, inilah itu segala macam yang sifatnya niatnya untuk memabukkan atau apa segala macam, itu akan menjadi sebuah kebencian dalam hidup kamu, akan menjadi sebuah sesuatu yang paling dibenci dalam hidup kamu, karena sesuatu yang dibenci itu sesuatu yang tidak akan mau didekati oleh kamu, tidak mau disentuh lah, jangan dikonsumsi, disentuh aja udah malas, dilihatnya juga udah malas. Oke, mulai saat ini dan seterusnya. Dan teman-teman di lingkungan kamu yang memperkenalkan atau mengajakkan atau menawarkan atau gratiskah, suruh beli segala macam, kamu akan menjauhi. Dan apapun bentuknya, kamu sudah benci dengan namanya obat-obatan terlarang tersebut, dan kamu tahu nama-namanya. Jadi mulai saat ini dan seterusnya kamu akan berhenti. Dan kalau kamu saat ini masih
agak mencandu, karena tadi kamu bilang awalnya kamu mengkonsumsi setiap hari minimal 10 butir, lalu kamu berkurang menjadi 1 butir, dan sekarang kamu mengaku sudah mengurangi menjadi setengah butir. Jadi apapun bentuknya itu akan hilang dalam pikiran kamu, dan kalaupun fisik organ tubuh kamu meminta, menagih segala macam, kamu cukup minum teh manis aja. Dengan minum teh manis setengah gelas saja rasa kecanduan kamu hilang. Dan berikutnya kamu bisa minum air putih, dan itu akan menghilangkan rasa kecanduan kamu untuk mengkonsumsi obat-obatan itu. Mulai saat ini dan seterusnya, Jadi mulai saat ini dan seterusnya kamu akan berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Narkotika lainnya kah, entah ganja kah, entah heroin kah, entah apapun, kokain, apapun jenisnya yang dilarang oleh negara, dilarang oleh agama, kamu benci dengan jenis obat-obatan dan jenis-jenis narkoba apapun, termasuk minuman keras, apapun mereknya, apapun jenisnya lah, pokoknya jenis minuman keras, entah cium, entah apalah sifatnya memabukkan, itu segala macam kamu benci. Dan sekarang yang saya sampai sekarang, kamu sekarang pikirannya harus lebih banyak berpikir yang lebih positif, memikirkan bagaimana hari ini dan esok kamu harus bisa berkarya lebih baik dalam apapun lah. Artinya kamu harus bisa membuat diri kamu menjadi sukses, apapun bentuknya. Kamu harus merubah diri kamu untuk menjadi sukses yang positif, yang baik mulai saat ini dan seterusnya. Karena kamu saat ini usia masih sangat muda, waktunya untuk bisa berkarya, waktunya untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jaga nama baik diri, jaga nama baik orang tua, dan juga buatlah bangga orang tua. Karena mulai saat ini dan seterusnya kamu benci dengan jenis apapun, obat-obatan, narkotika apapun kamu benci. Mulai saat ini dan seterusnya, tanamkan kuat-kuat dalam hati, kuat. Nah, oke. Nah, sekarang apabila kamu sekarang merasa diri kamu ingin melepaskan rasa emosi, apabila ada suatu undang-undang ingin kamu keluarkan, silakan keluarkan. Mungkin bisa dengan tangisan atau dengan hal apa, silakan kamu keluarkan. Keluarkan. Tanpa kamu harus mengatakan apapun, keluarkan aja. Silakan. Apalagi mendengar suara lantunan ayat suci Al-Quran di masjid ini luar biasa. Di saat kamu sedang tersadar, di saat kamu sedang ingin menjadi lebih baik, disinilah saatnya. Dan kamu saat ini dan seterusnya ingin menjaga keimanan kamu lebih kuat lagi dan memperbaiki ibadah kamu, karena saat ini kamu harus lebih dalam ibadah. Apalagi kamu kan sekarang katanya anggota musik hadroh yang berkutat dalam dunia dakwah, lantunan musik yang lebih banyak mengarah kepada keagamaan. Jadi nggak mungkin dong masa lagi berdakwah jadi pemakai obat-obatan, nggak mungkin. Hilangkan itu, dan kamu harus melawan itu, dan kamu sekarang berhasil melawan itu, dan kamu sudah kuat untuk melawan itu. Berhenti. Stop dengan narkoba, stop dengan pemakaian obat-obatan, stop. Oke, dan ini tanpa rekayasa atau apapun. Dan ini sesi di mana hipnoterapi yang biasa saya lakukan. Simple sebetulnya. Kenapa ini simple? Karena kondisinya abang ini dalam kondisi yang sifatnya masih aman, walaupun sudah 6 tahun mengkonsumsi obat-obatan. Karena umumnya pemakaian dalam jangka panjang seperti itu rata-rata udah seperti ODGJ ya, udah konslet otaknya. Jadi anak muda jangan sampai konslet aja gara-gara obat-obatan kayak begitu ya. Oke, yang saya sampai saat ini, kamu sana mantapkan hati kamu dan kamu menanamkan kuat-kuat apa yang saya tanamkan tadi mulai saat ini dan seterusnya. Dan kamu yang saya sentuh saat ini nanti buka mata pelan, dan kamu merasa bahagia, merasa lebih percaya diri, kamu yakin kuat untuk bisa berhenti dari rasa kecanduan tersebut. 1, 2, 3, buka mata perlahan. Oke, buka mata perlahan. Oke. Artinya kalau udah keluar air mata seperti ini, niatnya dia udah kuat, ingin sembuh, dia menyesali apa yang dia perbuat dahulu. Dan memang hal-hal ini
sebuah hidayah ya, yang jarang sebetulnya. Tapi alhamdulillah hidayah ini artinya Allah masih sayang sama abang ini. Karena sayangnya Allah pada abang ini, akhirnya diberikanlah sebuah kesadaran, akhirnya diberikan jalan. Nah, akhirnya pihak kerabat diberi petunjuk tanpa disadari. Ada kerabat, kita punya kerabat dekat, akhirnya ada sebuah komunikasi, bisa nyambungnya ketemu dengan saya. Nah, insya Allah dengan metode yang saya terapkan tadi, walaupun secara hipnosis yang tadi simple, ini sangat kuat sekali untuk membuat si abang ini stop. Oke, udah niat banget kan stop kan. Jadi boro-boro mau nyentuh ya, ngeliat aja udah malas. Jangan kan konsumsi, mau megang aja udah malas ya gitu ya. Nggak akan mau lah kasarnya ngomong. Waduh, nih mohon maaf, dalam lingkungan teman-teman kamu banyak nggak pakai kayak begini? Alhamdulillah Pak, lingkungan pesantren Pak, desa saya. Oh gitu. Iya. Sorry. Anak pesantren pada Anak pesantren semua. Jadi emang anak muda saya yang seangkatan sama saya, cuma saya yang pakai kayak gitu. Oh, masya Allah. Untuk kamu stop, kalau nggak stop, kamu bisa mempengaruhi yang lain. Iya Pak. Karena kamu saja terpengaruh oleh saudara kamu. Ada kamu bisa jadi seperti ini. Nanti bahaya juga kok apabila nanti kamu malah mempengaruhi yang lain-lain kan, yang kasih polos, nggak tahu apa-apa. Nah, paling itu kamu tanamkan kuat-kuat, dan niat itu harus kuatkan lagi dengan doa kamu dan ibadah kamu diperbaiki lagi. Insya Allah kamu akan jadi lebih baik. Tinggal nanti kamu menata karir kamu ya. Sekarang apa kamu sedang kegiatan apa sekarang, dengan kamu ingin berkarya lain-lainnya apa silahkan kembangkan aja yang kiranya itu bisa baik untuk diri kamu dan keluarga kamu. Kalau orang tua masih ada ya? Masih Ada semua ya. Buatlah bangga orang tua. Kamu anak keberapa? satu. Anak satu. Kamu punya adik? Punya dua. Punya dua. Nah, apalagi kamu punya adik, kamu anak pertama, jadi kamu harus bisa menjadi pembimbing buat adik-adik kamu untuk bisa jadi lebih sukses. Itu yang utama untuk diri kamu ya. Oke, saya nanti akan blurkan, merahasiakan privasi dia, tapi informasi yang didapat dari abang ini insya Allah akan manfaat untuk semua. Karena apa? Segala pemakaian obat-obatan terlarang tidak akan pernah baik, karena terlarang, karena tidak pernah diizinkan, kecuali kalau diizinkan. Ini dilarang, udah dilarang, dilanggar juga. Ini nggak bener. Nah, ini dia, jangan sampai seperti abang ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.